Kalau di teater itu ada istilah papatungan. Papatungan, oke. Ya, patungan lah, PT-PT. Ya, kolaborasi ya itulah papatungan. Pemusik ngasih saran, Pak, Pak Sutradara kayaknya kalau musiknya ini gimana? Oke, kita coba. Oke. Ketika dicoba cocok, ACC. Jadi papatungan, Pak. Jadi ketika lu dapat peran tuh jangan seorang cacing yang memerankan, tapi gimana caranya peran ini menjadi orang yang masuk ke dalam seorang cacing. Itu baru aktor. Dan ini ya, terima kasih Teater Sado telah memberikan pengalaman untuk saya dan juga cacing. Yap. Tapi gue pengen minta maaf buat Teater Sado. Kenapa tuh? Karena setelah ini podcast Bang Jumbo akan turun dari tahtanya. Sampai terima kuncinya. Pengen gitu kan. Mungkin ada orang yang ini kita selalu punya pinjaman. Iya. Kita 18-19an mungkin. Sama body bag ya. Iya. Itu maksudnya besoknya tuh di ujian. Ya halo teman-teman semua. Kali ini saya sedang bersama Cacing pakai TJ. Iya, betul. Itu kenapa tuh kalau boleh tahu Cacing pakai TJ? Gue suka ejaan lama. Kayak Soekarno kan pakainya OE. Ya. Ya, sesimpel itu aja. Dan istilah cacing tuh panggilan dari teman atau dari Enggak, itu cing. apa ya? Karakter yang gue bikin aja. Oke. Sebuah Untuk karakter yang ditampilkan gitu ya. Yap. Bukan cuma ditampilkan tapi ternyata bisa menguasai pemikiran, tingkah laku dan lain-lain. Oke, mungkin karakter sebelumnya sama karakter cacing tuh ada bedanya. Sangat beda. Sangat beda. Oke, ya mungkin nantilah soal nama cacing. Tapi tadi barusan kita habis dari acara apa sih tadi? Tadi ini rilis lagu. Rilis dari Blue Monday. Selamat dulu buat Blue Monday di Nona Ringan. Ngerokok boleh ya? Boleh. Nah, sebenarnya gua ngobrol sama cacing ini karena sebuah kekaguman sebenarnya. Wow, thank you. Kekaguman karena bagian dari Teater Sado. Iya. Nah, sebenarnya untuk Teater Sado itu sangat personal ya buat orang banyak hal yang. Wih, iklan dulu. Ya makasih. Nuhun Bapak. Ya sangat personal karena sebelum bisa nonton bioskop, tontonan yang dipakai buat ngedate duluan adalah nonton Teater Sado. Sangat aneh ya ngedate nonton teater tuh ya. Judulnya itu seorang lelaki dan Ibu Ratu Rita. Oh iya, tahu. Itu sih pengalaman pertama dan itu teh kayak apa ya, istilahnya date lah. Terus uangnya kan ditalangin sama cewek itu apa sih? Sampai sekarang belum dibayar. Bagus. Oke, dan oke lah, nanti akan bahas soal teater. Ya. Tapi gua ngerasa banyak kesamaan sama lo. Oke. Yang pertama soal kehutanan. Gua hampir kuliah di jurusan kehutanan. Benar jurusan kehutanan. Di Uniku mau pengen kuliah di mana? Di kehutanan gitu. Gak mau di jurusan yang lain, cuman jadinya di kampus yang lain. Terus karena lu kehutanan, gua di sini udah nyiapin hadiah buat lu. Mungkin lu kalau lu mau butuh dan lu suka boleh disimpan, kalau enggak bisa dikasihin ke orang. Siap. Sangat tersanjung sekali tiba-tiba dikasih hadiah ini. Ya, gua kan mungkin untuk menyemarakan podcast ini sih. Asik. Oke. Thank you. Jangan lupa subscribe. Ya, ini di rumah ada kebun kecil-kecilan. Oke. Yang sekarang pengen dibuat, itu udah lama sih dari tadi. Nggak apa-apa, santai aja. Yang pengen dibuat kebun, mungkin diaktifasi lagi gitu sih. Ini ada tanah, maaf ya udah layu bro. Apa-apa. Ini ada tanaman monstera, mungkin buat lo hiasan ya. Ya, mungkin untuk apa ya, sebagai jiwa kehutanan dan siap. Itulah. Semoga ini bisa memberikan manfaat lewat oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan ini. Iya itu. Jadi kemarin itu waktu pandemi lah, kan mama ada hobi. Terus sekarang udah panjang banget kan. Nah, iseng dipotong disimpan aja gitu. Dan ini salah satunya. Siapa yang bisa diterima? Saya terima, Bang. Thank you. Mamanya juga thank you, Mama. Ya. Ini terus buat pajangan ya? Ya. Itu kan soal kehutanan. Nah, gua kan mau ke sana tadinya. Dan lu sendiri kayak dorongannya apa sih milih kehutanan gitu kan, kayak
setelah gua melihat video-video lo kayak apakah lo akan jadi Tarzan gitu? Apakah apa sih kerjanya kehutanan gitu? Aduh. Boleh motivasi mungkin dorongan dulu ke kehutanannya apa? Kalau motivasi masuk kehutanan itu, bentar ada iklan kali ya. Boleh. Ini akan dimasukin juga sih. Sebenarnya kenapa gua ngambil kehutanan? Ya. Karena dulu waktu gua lulus sekolah itu gua nggak langsung kuliah, Pak. Oke, lu lulusan SMA tahun berapa? Ya tahun segitulah. Kita seumuran gak sih? Kayaknya Kira-kira. lebih tua abang deh. Oh, beda setahun. Beda 2 tahun. 1 atau 2 tahun. Oke, siap. Nah, gua lulus sekolah itu karena dulu waktu SMA gue ikutan pecinta alam. Nah, itu ya akan kita bahas nanti. Oke, gue ikutan pecinta alam. Jadi ketika lulus sekolah itu gua outputnya tuh nggak mau kuliah, Oke. tapi pengen jalan-jalan karena gua ngelihat Fiersa Besari dan juga Zawin. Oke. Dari situ kayaknya asik nih lulus sekolah jalan-jalan keliling Pulau Jawa naik gunung. Dan kayak backpackeran gitu lah. Yap, backpackeran. Waktu itu gua backpackeran sendiri. Abis itu gua naik gunung dan juga bikin konten. Iya. Karena ya itu lihat Fiersa Besari, gua konten-konten tapi kok tidak dapet serunya gitu loh. Oke. Cuma dapet serunya tuh buat diri sendiri aja. Akhirnya dari situ kayaknya kurang asik juga nih begini-begini terus. Iya, Ditambah orang tua, "Ai kamu teh pengen kuliah tapi pengen kerja tuh yang puguh." Oh, itu orang Sunda, orang tuanya. Enggak. Oh, di-translate. Ditranslate. Kalau bahasa Jawanya gimana? Kalau bahasa orang tua asli. Iya, Ari Ira aku pengen kuliah tapi pengen kerja kira. Oke. Oh, gitu ya, siap. Begitu. Akhirnya ya udahlah gue nyoba kuliah, kayaknya asik deh kuliah. Kuliah gue ketemu sama 2 jurusan. Yang pertama kehutanan sama sastra Indonesia. Iya. Gue daftar dua-duanya Dan Uniku. Gue keterimanya di situ. Anjay promosi bangke. gua keterima di kehutanan. Oke. Walaupun pilihan pertama. ya, tapi dalam hati tuh pengennya masuk ke sastra. Oke. Tapi karena masuknya kehutanan, ya udahlah no problem. Sikat. Karena gue juga ya tadi basicnya pecinta alam. Gue mikirnya sesimpel itu aja. Gue pecinta alam, gue suka naik gunung. Oke lah masuk kehutanan, fine aja gitu. Udah sih motivasinya itu aja masuk kehutanan tuh. Dan itu adalah kesamaan kita yang kesekian kalinya, Bro. Karena saya juga pecinta alam. Anjay bawa salnya dong, aneh banget. Itu saya pecinta alam nih, teman-teman. TK Satria Buana, SMA Negeri 1 Kuningan. Oke, semansa ya. Ya, semansa. Buat teman-teman nih para anggota pasif, anggota aktif. Saya lagi nih promosi ini. Iya. Sabu ya. Itu kesamaannya karena maksudnya memantau. Kalau yang orange sekarang itu berarti Mapala. Enggak, gua enggak ikutan Mapala, Pak. Berarti yang orange itu apa dari Sispala. Dari Sispala lu Sispala. pakai. Oke. Karena kan kalau kita masuk ke UKM atau apapun itu yang berbau pecinta alam, masa keaktifannya itu seumur hidup. Dan lu maksudnya kayak kita maksudnya ada tanggung jawab. Nah, itu. Ya, ada tanggung jawab lah. Oh iya. Itu kesamaan kita lagi sih. Yep. Gua juga mungkin nggak sebegitunya, tapi lu suka dengan kegiatan yang mountaineering dan lain-lain. Yep. Apa yang paling favorit apa? Yang favorit sih di mountaineering sih gua. Oh iya. Karena seru aja turun dari atas ke bawah. Iya. Sesimpel itu. Tapi ada nama rimba yang boleh di-spill di sini. Nama rimba yang mana dulu nih? Nama rimba Sispala. Emang ada 2? Enggak, kalau di Sispala kan ada nama rimba. Kalau di angkatan. Oh. Enggak. Nama Oke. pribadi personal gitu loh. Kalau di Sispala. Kalau di Sispala tuh namanya Surak, Pak. Surak Itu kayak bukan. Singkatan aja Surak tuh, suara serak. Oke. Karena kan ya siapa sih yang nggak tahu Sispala pasti identik dengan apa ya? Bukan senioritas sih, tapi lebih ke ya uji mental. Iya. Jadi Sama-sama. diuji dengan coba seberapa kuat sih suara lu gitu. Oke, benar, melawan air terjun. Iya, suara air terjun gitu. Iya, sama. Akhirnya ya gue teriak-teriak sampai suara gue serak dan akhirnya nama gue Surak, suara serak. Oke, Gitu. itu gue juga sama lah karena banyak belajarnya dari sana gitu. Kalau di kehutanan ada nama rimbanya lagi? Ada. Apa Gue tuh Helactus malayandus. Oke, ini lebih ke nama Latin ya berarti? Ya, nama Latin. Yang artinya adalah cacing juga? Enggak dong. Beruang madu. Si beruang madu. Beruang madu. Oh iya. Kembali lagi ke pembahasan tadi soal saldo personal gitu. Gua kan orang sini. Oke. Suka main gitu, suka dulu tuh waktu ke Sawaru, ke Cigadey gitu. Ngeliat ya ini tuh rumah apa di sini kan di teater.
bagus banget gitu. Cuman kayak berkali-kali lewat tuh nggak tahu itu tuh tempat apa gitu sih. Cuman berselang 15 tahun Lama banget lagi. itu kayak oh ini ada teater Sadong membuka apa namanya workshop lah mungkin ya workshop kepenulisan kepenulisan naskah. Iya. Makanya gue ikut gitu. Oke. Itu yang ingin gue tanyakan mungkin kalau dulu ya kenapa nih lu ada irisan di anak alam dan juga Alam, oke. mungkin bahasanya itu dan juga teater gitu. Ada irisannya enggak aja? Ya kalau tadi gue bilang kan gue lebih concernnya masuk ke sastra ya. Ya. Which is kalau sastra kan seni ya bang ya. Oke. Nah kenapa ke teater ya? Karena di Uniku adanya teater. Ada tari juga sih, cuma gue nggak bisa nari. Betul. Kalau teater dari nol banget kalau tari. Iya, kalau dari tari tuh nol banget dan gue kayaknya lama berprosesnya. Ntar gue cek lu hijaunya. Aman. Cek aman. Terus kenapa dari kehutanan terus ke Sado atau ke teater? Ya balik laginya karena gue tadi pengennya masuk sastra. Oke. Yang which is itu seni, dan yang kedua kayaknya bisa dielaborasikan antara kehutanan yang diimplementasikan lewat seni. Oke. Ya. Ya. Masih ada sangkut pautnya. Iya menurut gua. Oh iya. Untuk karya sastra lu udah mungkin apa rekam jejak sastra lu gimana selama Kalau gua sebelum personal ke sini maksudnya sebelum ke Kuningan atau ya tersalah. yang mana ini yang sedihnya? Ya pokoknya rekam jejak sastra lu apa kalau menulis kayak Oke. Kalau personal sih sebenarnya tidak ada yang gong, tidak ada yang ger banget, nggak ada menurut gue pribadi. Dan gue mengakui itu ya. Tapi kalau emang grup ada. Oke. Kemarin tuh kita dapet juara 1 festival drama bahasa Sunda di Bandung. Itu tingkat provinsi kawan-kawan. Mewakili Kuningan. Universitas Kuningan. Yap. Oke. Teater pecut berarti. Teater Pecut. Itu sih. Oh iya. Itu aja kayaknya. Nah itu kayaknya kesamaan lagi tuh. Apa lagi nih? Gue juga adalah mungkin pegiat sastra juga. Oke. Alhamdulillah kebetulannya ini yang lumayan apa ya? Sama gue sendiri gak kepikiran sih. Gue kan suka nulis puisi gara-gara patah hati lah gitu. Oke. Suka nulis puisi karena patah hati udah nulis gitu kan. Terus di 2019 ke 2020 ada pagelaran Kuningan Biennale. Nah itu ada sebuah acara, event namanya Kuningan Biennale memanggil penyair muda. Oke. Di sana membuka submission untuk siapapun nulis, mengirim puisi. Gue ngirim lah, syukurnya alhamdulillahnya gue termasuk ke dalam sekarang ya 8 penulis itu di buku Asik. itu dan Nice. sekarang sudah dibukukan dan sudah terbit gitu. Oke, keren sih. Kesamaan kita. Banyak samanya kita ternyata ya. Anjay. Kesamaan kita. Dan kembali ke teater ya, itu gue sangat penasaran sih dengan keaktoran gitu, dengan gimana sih cara nge-switch karakter kita original ke karakter yang ada di naskah gitu. Lalu mungkin untuk pertama kalinya untuk di teater tuh apa yang dipelajarin sih waktu masuk teater itu? Kalau di teater sendiri awal masuk banget tuh gua kira cuma sekedar oke, gue jadi aktor memerankan peran gitu. Naskah gitu loh. Iya, memerankan seseorang yang punya sikap karakter yang pasti berbeda gitu. Iya. Dah, gue taunya itu doang. Tapi ternyata ketika gue masuk ke teater, ternyata bukan cuma keaktoran aja. Ya. Ada namanya tim kostum, pemain musik, penata cahaya, banyak. Dan namanya teater itu kan kerja kolektif. Nggak bisa kita pengen bersinar sendiri tuh nggak bisa. Kalau begitu nyanyi aja. Jangan jadi nyanyi juga kan harus ada pemusik, lighting gitu kan. Jadi ada coach dan lain-lain. Kalau pengen sendirian mah ya apa ya berarti ya? Susah Nggak juga bisa, sih. nggak bisa sih. Iya nggak bisa. Jadi semuanya itu kolektif. Ya. Dan ketika gua nemu ada ini ada itu, gua akhirnya yang awalnya pengen jadi aktor tok, tapi sekarang gua nyambi jadi semua. Oke. Dan ketika di teater itu nggak ada aktor kecil, semuanya besar semua. Mau nggak ada peran cuman nggak ada peran kecil. Dialog segini doang. Iya. Gitu.
mau lu tukang sapu, itu tuh peran aktif. Bahkan nggak ada dialognya pun ya sama aja. Sama aja Pak. Nggak ada aktor kecil. Semuanya aktor besar karena kita kerja kolektif. Itu sih. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita mau berterima kasih ke penyedia tempat ini Oh sebenarnya. iya. Ini di mana, Cing? Di depan ini nih. Toko Putrasari. Iya betul. Surabi Perempatan, Polkadot. Nah, barangkali teman-teman yang mau nongkrong sampai jam malam di sini bisa ada disediakan kopi. Betul. Gitu. Dan 24 jam di sini. Dan 24 jam. Insya Allah lah ya mendukung. Nah, kembali lagi, berarti sekarang bisa menjalani tata cahaya main, tata musik main gitu berarti. Sekarang di semuanya. Semuanya gua coba. Gimana tuh yang mungkin dari aktor dulu deh, pengalaman kayak melawan melawan diri sendiri kayaknya sih, kayak ini gua harus berperan sebagai ini gitu. Gimana tuh sebagai aktor dulu? Kalau aktor sebenarnya susah banget Pak. Susah banget. Kalau teman-teman lihat gua di pentas teater itu tuh gua masih belajar, dan menurut gua acting gua tuh jelek banget karena susah banget membangun karakter yang gua nggak tahu ini tuh orangnya seperti apa. Si Naskah itu. Orang yang gua perankan tuh punya sifat yang seperti apa, gestur yang seperti apa, itu sangat susah banget. Makanya gua upload sama aktor-aktor Indonesia gitu, Reza Radian, semuanya pokoknya aktor, mau itu teater, film, susah banget bro. Dan menurut gue jadi aktor itu nggak gampang. Makanya gue alihin, daripada gue jadi aktor mending gue jadi di belakang layar. Oh gitu. Susah apa jadi aktor tuh. Berapa kali udah main apa sih bahasanya, teater ya? Kalau teater pementasan gue baru 2 kali sih. 2 kali. Gue kan riset nih untuk podcast ini ya, Cik ya. Yap. Gue nge-scrolling TikTok lu dari bawah sampai atas. Oke. Thank you. Dari konten POV dan lain-lainnya. Dan teater kan gue ngeliat yang lu pakai rompi merah. Yap. Yang memisahkan orang, terus lu mukanya ketonjok gitu. Yap. Itu salah satunya. Oke. Itu judulnya apa? Itu Kalayuda. Itu pementasan pertama lu, bukan? Iya, itu pementasan pertama gua. Dan itu yang jadi kesan gua untuk sadar kalau gua tuh ternyata tidak cocok menjadi seorang aktor. Oke. Iya. Karena apa tuh? Ya itu sangat susah memerankan peran tuh, susah banget Pak. Oke. Kayak ngebangun suasana, terus lawan aktornya. Oke. Itu yang susah. Kalau lu lihat fullnya main teater yang Kalayuda itu, kebanyakan tuh gue gimmick out of dari skripnya. Kalau improv. Banyak. Kalau skrip sih gue sangat patuh dengan skrip ya. Cuman dari gestur, cara bicara, nah itu gue banyak improvnya. Oke, berarti maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dituliskan untuk karakter lu gitu. Bukan, tidak sesuai apa yang diinginkan oleh sutradara. Oke. Kalau skrip mah gue patuh, tapi dari gestur, mimik muka itu gue belum bisa, makanya gue improv. Oke, tapi di situ juga lu pakai feeling. Pasti kalau itu pasti. Iya. Berarti tantangannya itu apa? Kan kayak gini, misalnya kayak sekarang ngomong kayak itu kan harus artikulasi A I U E O nya, terus juga mungkin penjiwaannya kayak kecil, gede gitu, terus kayak gimana nadanya gitu. Nah itu mungkin yang jadi beban buat lo tuh apa? Observasi karakter. Itu yang susah, apalagi ketika kita dikasih peran yang ya katakanlah sekarang gue umur 20-an, gue dikasih peran umur 30 atau 50 tahun ya, berarti kan suara gue harus agak lebih jompo. Itu yang gimana ya? Aktor tuh harus bisa memainkan warna suara. Terus bermain sukma, memanggil sukma. Gimana tuh memanggil sukma? Sukma tuh misalkan kita menjadi seorang raja. Peranan seorang raja. Nah, kita tuh harus gimana sih seorang raja tuh seperti apa sih? Wibawanya gimana, cara bicaranya gimana. Nah, itu observasi yang kayak gitu tuh yang menurut gua tidak bisa menjadi perfect gitu, gue nggak bisa, belum bisa mungkin ya, belum bisa. Terus selain itu berarti apalagi judul teaternya selain Kalayuda? Berarti yang tikus itu ya, tikus berit-berit non. Yang tikus gue sebenarnya di belakang panggung. Nggak main, tapi nggak. Yang lu pakai bra itu di itu gue main, itu beda pementasan. Beda. Berarti gue 3 pementasan nih. Yang pertama itu tadi Kalayuda.
Matematika Berit sama Ketika Bara Bertaruh. Matematika Berit berarti sebagai aktor juga. Bukan Sebagai apa ya? Tim belakang layar aja tim sih. belakang layar. Dan satu lagi sih ya, mungkin ada Jackpot apa sih? Apa tuh? Film. Oh, film gua main. Kan itu namanya apa? Judulnya Jackpot kan? Pemburu Jackpot. Pemburu Jackpot itu gimana? Bedanya media teater dan media film? Ini dua hal yang berbeda sih Ya. sebenarnya. Main film sama teater tuh beda. Kalau teater itu kan kita harus suara kita harus nyampe ke penonton paling belakang Iya, karena penontonnya banyak dan ditonton langsung. betul. Kalau film ya kita ini kayak mic aja nih. Iya, Gua nggak usah nggak usah. Karena ini micnya di sini. iya. Dan untuk gesturnya juga harus kita kontrol. Hmm. Kalau penontonnya paling belakang kita cuma itu kayaknya nggak kelihatan tuh Nggak kelihatan. dan nggak kedengeran sama penonton. Jadi kita harus lebih energik lagi. Kalau film sebenarnya lebih simple, cuman untuk transisi dari anak teater ke film itu butuh adaptasi yang lumayan sih. Beda-beda medianya. Beda. Iya. Terus juga kan kalau di teater kayaknya perlu bukan apa ya? Jadi penekanan dari sisi emosi, karena kan mungkin kalau kita ngobrol kayak gini, tapi kalau misalkan di teater kayaknya sedih tuh perlu Iya. sedih gitu. Terus misalkan mimik muka kan kayak misalkan kita ngomongnya udah jelas, Yap. tapi mimiknya nggak sesuai kayak mungkin itu juga Kurang jadi masuk PR lah ya. juga, ha. Ya itu dia adaptasinya itu, Bang. Dan ya tadi si penonton tuh ngaruh ketika kita main teater sih, Pak. Oke. Nah dari lo sebagai yang udah pernah nyoba berarti berapa tahun? Gua 1 tahun menuju 2 tahun lah. Nah, gua kan orang yang awam nih, kira-kira apa yang harus dilakukan lah untuk bisa seenggaknya berbaur dulu nih dengan apa ya, atmosfer. Iya, gua paham. Sebenarnya kalau nuansa teater. Iya. Kalau itu ya semuanya kan butuh proses ya, Bang ya. Ya. Gua juga nggak tiba-tiba main teater, enggak. Gua harus latihan. Cuman kalau awal banget sebenarnya gua juga setiap naskah baru berarti kita harus proses dari nol lagi. Oke. Walaupun gue punya jam terbang lah katakanlah. Ya. Cuman ketika kita dapat peran baru ya kita mulai dari nol lagi. Jangan ngerasa gue mah udah pengalaman. Itu sombong, bukan aktor yang baik gitu. Wah. Dan gue mengakui kalau gue tuh bukan aktor yang baik. Boleh Mbak, ada yang nelpon dulu mau diangkat? Santai aja, santai. Nggak apa-apa. Nanti gue telepon balik deh. Santai. Oke, iya. Berarti itu PR-nya jangan sombong apa gimana? Ya jangan sombong, jangan ngerasa paling bisa karena ketika naskah baru ya kita mulai dari nol lagi. Dan kalaupun ada orang yang awam banget pertama kali nyoba atau mau nyoba ikut pentas teater, ya latihan, nggak ada lagi. Oke. Berarti dimanapun di teater apapun intinya latihan. Latihan ada latihan apa aja tuh? Kalau jenis-jenisnya kan mungkin ada yang olahraga, yang latihan fisik. Sebenarnya dibagi menjadi 3 sih. 3. Apa aja tuh? Ini yang gue tahu aja tapi ya. Oke. Olah tubuh tuh kayak ya lu pemanasan biasa, stretching biasa. Terus olah vokal kayak gimana? A, I, U, artikulasi gitu-gitu. Oke, ya. Dan itu biasanya pakai nafas diafragma. Ada nafas dada, nafas perut, nafas diafragma. Iya. Biasanya aktor-aktor yang hebat itu pakainya nafas diafragma. Oke. Kalau gua kadang masih pakainya nafas tenggorokan. Oh iya. Jadi agak serak-serak gitu. Sama kayak mungkin paduan suara ya. Nah, iya gitu. Gua sempat ikut paduan suara. Nah, kalau gua nggak bisa. Karena kan suara ada- gua cempreng. Mungkin ada apa ya? Ada head voice, ada chest voice mungkin ya itulah. Iya, Mungkin suara tenggorokan. gitu-gitu. Sama satu lagi olah sukma. Gimana tuh? Nah, ini kayaknya yang capek olah sukma nggak sih? Yang susah. Kayak- Kalau yang capek menurut gua olah tubuh Oke. sama olah vokal itu capek. Oke. Tapi kalau olah sukma itu susah. Sisanya gimana tuh? Karena pakainya intuisi, feeling dan juga pikiran. Oke. Kayak hampir banyak orang-orang yang pertama kali nyoba olah sukma itu kebablasan sampai kesurupan. Iya, walaupun gua nggak terlalu percaya kesurupan ya, tapi Oke. ada satu temen gua, dia dikasih peran sebagai orang tua. Oke. Biasanya tuh kita disuruh apa sih yang gini tuh meditasi gitu. Meditasi Ya, ya. gini lah diem begini bertapa, Tapa. suruh merem, terus lu tuh mikirin naskah.
Oke. Naskahnya itu misalkan Kayak mikirnya merinding coy. iya kurang lebih emang rasanya merinding Bang kalau olah sukma tuh. Iya iya iya. Karena olah sukma itu kita harus memanggil orang yang kita perankan. Oke. Misalkan kita olah sukma nih diem nih. Oke, kita merankannya siapa nih? Prabu Siliwangi. Oke. Kita tuh menghayal Prabu Siliwangi itu seperti apa? Lama. Ada yang kesurupan. Setelah dibaca, kita membayangkan. Memproyekkan. Oh iya iya iya. Dan itu yang menurut gua susah. Gua aja nggak bisa. Biasanya tuh kalau di kalau latihan olah sukma tuh ada pembimbingnya lah ya. Oke. Kayak semua kumpul semua, terus ada satu orang yang ngomandoin. Oke, semuanya merem. Kayak dihipnotis sih emang. Iya. Yeah. Kayak ayo coba lebih tenang, lebih rileks. Coba ketawa. Beneran Bang, latihannya begitu. Merinding gitu. Cuman pas Oke. gua pribadi disuruh ketawa malah diem, Oke. disuruh nangis malah ketawa. Nah itu gua. Ada yang disuruh ketawa, oke ketawanya berhenti, masih terus ketawa, ada. Ya tergantung pendalaman seseorang yang memerankan perannya. Jadi tergantung, itu beda-beda. Hitungannya lu secara personality itu ekstrovert atau introvert? Sebenar-benarnya. Gua pribadi sih gua ngejudge diri gua adalah seorang yang introvert. Itu karakter cacing atau karakter original? Karakter originalnya. Original. Makanya gua membuat Karena karakter cacing. karakter cacing tuh supaya lebih apa ya? Gimana? Supaya nggak merasa nggak tahu dah. Apa sih? Ya intinya gua Supaya gini, mungkin kalau misal itu kita bertarung supaya si cacing lah yang kena samsak tinjunya gitu. Jadi kayak lu mengalihkan rasa sakit, rasa nggak nyaman ini ke si cacing gitu yang lu bikin sendiri gitu, dan lu kayak ngerasa switch beda gitu. kurang lebih seperti itu, tapi gua lebih ke karakter introvert gua tuh gua kasih tembok dengan karakter cacing. Nah itu sih, gue juga kayak ngebayangin kenapa Iya. kenapa jadi lebih susah gitu untuk kayak disuruh apa, karena mungkin ya gue juga introvert, kayak orang-orang introvert nih udah selalu di dunianya sendiri aja terus mikirin aja, jadi ketika ada orang lain mau masuk gitu atau sesuatu hal yang mau masuk kayaknya kagok gitu, susah gitu sih. Itu yang jadi PR-nya. Sama nggak beda jauh sih. Oh iya ya. Ini sekarang kita udah durasi 26 menit nih. Mungkin kita butuh sesuatu yang dimakan. Apa tuh? Nah, gue udah Prepare-nya banyak banget, Cok. udah bawa sesuatu dari rumah nih. Nggak jelas ini podcast apa sih. Nih, udah bawa sesuatu dari rumah. Mungkin ini lebih ke buah-buahan sih. Oke, buah-buahan. Lebih ke buah-buahan. Oh, jeruk. Lu suka jeruk nggak? Suka. Ya, itu sih. Jeruk mungkin Aduh. di kepercayaan Tionghoa. Oke. Gak tau ya, ini ngarang teman-teman. Mungkin akan jadi hoki. Yang penting jangan jeruk makan jeruk. Nah itu sambil mengupas ya. Ya. Berarti repetisi maksudnya secara seminggunya itu berapa kali untuk satu pentas nih, misalnya guys kita mau pentas nih, ini naskah udah ada, kita akan pentas di bulan anu gitu, dari di umum mungkin nggak tahu ya, dari 0 sampai ke pentas dimulai itu berapa lama, dan apa yang namanya tingkat latihannya tuh seminggu tuh berapa kali dan durasinya berapa? Kalau dari segi keaktoran itu idealnya menurut gua 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu tuh udah termasuk kita reading naskah dan juga reading sama karakter lain. Oh iya, ada reading personal, ada big reading gitu mungkin. Iya. Dan juga ada semi pentas. Semi pentas, oke. Ketika udah katakanlah Kayak gladi lah, tapi belum di tempat sebenarnya gitu. ya. Jadi kenapa gue bilang 3 bulan, karena 1 bulan kita untuk menghafal naskah, reading sendiri. 1 bulan kemudian kita tektokan dialognya. Oke. 1 bulan terakhir kita gladinya itu. Dan kalau ditanya berapa jam, semakin lama ya semakin bagus. Nggak ada patokan minimal segini, nggak ada. Rata-rata lah. Rata-rata agak susah sih, Cuman Bang. secara personal lu kayak lu menyisikan setiap hari, lu setiap berapa jam gitu, setiap harinya? Ya, ini gue agak susah ngejawabnya sih. Tapi kalau
diakumulasi kayaknya berdasarkan pengalaman 1 jam hari ya untuk menghafal. bisa jadi mungkin kayak sehari 2 jam, Bisa. yang ini sehari setengah jam, tapi setelah di rata-rata 1 jam. Iya, 1 jam lah, 1 jam. Iya. Dan dari situ apa yang lu rasakan gitu, kayak gini, mungkin buat gua yang pernah dan apa ya melakukan stand up comedy gitu. Oke. Ada kalanya kan kita lucu nggak lucu gitu kan. Yap. Cuma kayak ketika kita bisa menyampaikan materi nih, entah apalah feedbacknya gitu. Dari nulisnya aja udah kayak seneng gitu sih, udah mungkin bangga gitu. Nah mungkin dari tingkat kepuasan sebagai aktor tuh gimana, kayak pentas nih kan, pentas biasanya nih yang gua lihat kan kemarin kalau Yuda itu kan sebulan ya sih pentasnya. Nah, secara aktornya tuh kayak apakah di pentas pertama lu langsung lega gitu, atau sampai pentas terakhir karena lu udah matang, lu udah ngulang sampai istilahnya ngelotok lah bahasa ininya mah. Nah tingkat kepuasannya tuh kayak gimana sih? Tingkat kepuasan seorang aktor ya. Secara personal lu selalu ketika pentas kita udah kelar. Oke. Karena nggak ada beban lagi. Karena tegang Pak pentas tuh Pak. Iya. Tegang. Di belakang backstage, Iya. Mau di belakang backstage, pokoknya hari dimana hari itu kita pentas. Kayak mual nggak sih, mual? Ya ada lah. Lebih ke pengen kencing mulu sih. Tegang Pak. Nah ketika kelar gitu, ya. Apa namanya, plong kayak udah. Tapi kayak, kemarin seru banget ya. Oh gua kayak kangen banget nih, udah kebahagiaan, tepuk tangan penonton, terus ketawa penonton gitu. Iya. Kalau itu gua belum merasakan puasnya sih. Oke, berarti belum di performance yang kayak gua udah jor-joran nih actingnya gitu maksudnya. Bukan. Apa tuh? Kalau gua pribadi, mungkin kepuasan gua itu ketika pentas kelar, gua dievaluasi atau dikritik sama penonton. Apalagi sama sutradara, itu kepuasan gua. Kepuasan ketika sutradara ngomong, mana acting lu jelek anjing gitu. Lu puas. Kalau misalnya disebut acting jelek. Kenapa tuh? Karena gua tuh tidak sebesar apa yang gua bayangkan. Oke. Gua tuh masih goblok. Cuman karena mungkin orang-orang pada kenal gua, jadinya, oh si cacing keren. Nah itu ya, ada bias di antara personality sama karakter. Iya, itu dia. Ada dua sisi gitu kan. Mungkin di satu sisi enak karena mau lu salah gimana, mau apa, lu akan tetap diapresiasi. Tapi di sisi lain secara keaktoran kayak malah tidak mendukung gitu, tidak mengembangkan diri lu kan. Makanya gue lebih suka digoblok-goblokin. Tapi jujur gitu. Iya, gue lebih suka begitu sih. Dan gue pernah digituin. Evaluasi yang paling gue inget adalah, ai kamu teh, jangan Sundal ya. Boleh. Agak balelo. Kalau kamu tuh, berarti enggak, ini agak membayangkan. Masukan itu tuh untuk membedakan cacing dan yang sedang bermain. Betul. Jadi ketika lu dapat peran tuh jangan seorang cacing yang memerankan, tapi gimana caranya peran ini menjadi orang yang dimasuk ke dalam seorang cacing. Itu baru aktor. Kayak Reza Rahadian jadi B.J. Habibie, kelihatan sangat B.J. Habibie dari cara ngomongnya, gesturnya. Nah kalau gua memerankan seseorang tuh ya udah masih pure gua gitu loh, karakternya masih pure cacing, bukan orang yang gua perankan. Itu jujur li gua tertampar, tapi ya ini bagus buat gua, insight bagus Pak. Oke. Jadi dari sana lu merasa kayak haus lagi gitu ya, sih. Harus kayak, lagi. Ternyata di sini masih miss nih. Tapi ketika lu coba di pentas selanjutnya, berkembang. Yap. Gua takut star syndrome. Mungkin adalah kayak gosah star syndrome kayak. Iya, ada. 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 Ada yang bilang nggak? Cing mana star syndrome kayak gitu. Ayo tuh. Kayaknya di Kuningan mah nggak ada sih. Ada. Mungkin istilah itu masih agak tabu kan. Gua nggak tahu juga sih. Iya. Kalau yang bilang sombong banyak. Dari yang kenal atau dari yang nggak kenal? Dua-duanya. Kenapa? Kira-kira. Maksudnya apakah mereka bilang lu sombong? Yang kenal deh kayak. Kalau gua, lu pantas ngomong sombong kalau lu deket sama gua. Oke. Oh dia kenal gua. Iya.
Maksudnya kenal secara pribadi gitu ya. Oke, oke. Lu kenal gua kenal lu. Ya. Lu bilang gua sombong, oke. Kalau lu kenal gua tapi gua nggak kenal lu terus tiba-tiba lu bilang sombong, lalu siapa kok tiba-tiba sombong apa? Iya. Lu ekspektasi lu yang mungkin cacing ini humble gitu. Atau gimana ya? Iya. Berarti itu juga jadi tantangan buat lu sebagai lu mungkin yang secara exposure asik. Oke. Mungkin itu juga jadi keuntungan dan jadi beban lu. Itu. Yap. Dan gue juga sebenarnya tidak terlalu peduli sama orang yang bilang cacing sombong. Ya oke, itu urusan lu. Iya. Gue mah ngerasa ya udah selagi gue masih jadi diri gue sendiri dan gue masih menjadi orang yang bodoh amat gitu, mau orang ngomongin apa ya udah itu hak gue dong. Iya. Gitu aja gue mah. Kayak tadi kan sempat mention kayak lu sekarang udah nggak fokus, maksudnya nggak terlalu di keaktorannya. Yang lain-lainnya itu gimana aja sih? Kayak mungkin dari lighting, dari naskah atau apa aja yang udah coba. Sebenarnya kalau apapun itu ya, mau pemusik, lighting, semua core-nya itu ada di naskahnya itu sendiri. Kita baca naskah, suasana, misalkan suasana sedih. Kalau dari tim lighting, suasana sedih itu biasanya warna biru. Kalau warna merah nggak masuk. Dan biasanya sutradara marah. Jadi tergantung naskah yang dibuat sama sutradara maunya lampu warna apa nih? Dibangun suasananya seperti apa dan cocoknya lampu warna apa. Jadi intinya mau lu aktor, mau lu lighting, mau lu tim konsumsi, lu harus baca naskah dan hafal naskah. Oke. Gitu. Kita mungkin bahas satu emosi aja, mungkin sedih. Berarti lighting ngasih warna biasanya Biru. Pemusik ngasih gimana tuh di treatment pemusik? Biasanya Musiknya itu tuh kan apa improv ya, biasanya improv. Karena kalau di teater itu ada istilah papatungan. Ya. Patungan lah, PT-PT. Ya, kolaborasi ya, itulah patungan. Iya, misalkan Udunan bahasa. iya, betul. Halo, maaf. Misalkan katakanlah suasana sedih. Sutradara pengennya latar warnanya biru. Musiknya harus pakai piano mengalun gitu. Cuman ketika pemusik ngasih saran, Pak sutradara kayaknya kalau musiknya ini gimana? Oke, kita coba. Ketika dicoba cocok, ACC. Jadi papatungan, Pak. Berarti juga yang penting otoritasnya ada di sutradara. Pasti. Naskah udah kayak gini. Iya. Gimana sutradara menginterpretasikan si naskah itu? Yap. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, ini gue setahu gue. Betul. Mungkin para pelaku teater bisa lah komentar-komentar. Barangkali gue salah, gue kan masih newbie gitu. Betul, ini kan berbagi pengalaman apa Iya. Takutnya gue, sok keren. Enggak ada. Ini kan kayak sharing aja gitu. Iya. Boleh. Terus kalau berarti ada apa lagi? Banyak yang dari wardrobe. Dari wardrobe gimana tuh yang pekerjaannya? Kalau wardrobe gue jujur belum. Berarti nama sih tata busana, berarti apa? Tim kostum. Iya, tim kostum. Tim kostum tuh biasanya cewek atau gimana? Enggak harus cewek cowok, enggak mandang gender loh, Bang. Mungkin maaf. Gimana? Menurut gua mah enggak usah mandang gender lah. Oke. Tim kostum balik lagi itu prerogatif seorang sutradara mau kostumnya seperti apa. Tapi namanya teater papatungan. Patungan jadi lagi. ide besarnya tuh dari sutradara, tapi ketika ada masukan dari tim kostumnya, harusnya tim kostumnya begini deh kayaknya. Ya selagi itu ACC ya nggak, why not? Terus kalau tim art, berarti tim apa namanya kalau art? Tim art tuh nama kalau di teater biasanya dekorasi. Tim gimana tuh? Tim dekor gimana? Ya sama, nggak beda jauh, Bang. Nggak beda jauh. Papatungan di. Iya, papatungan. Ada apa lagi divisi lainnya? Tim konsumsi, terus apa ya, tim tiketing juga seorang aktor. Tiketing itu aktor. Nah itu insight menarik tuh, gimana? Penjelasannya. Tiketing adalah seorang aktor. Kalau kita nggak bisa memerankan peran sebagai tim tiketing, ya nanti membludaknya agak riwah. Karena kan pementasan itu dimulai ketika penonton masuk semua. Ya. Ketika pementasan sudah dimulai tapi masih berlalu lalang itu penonton, ya ngaruh juga ke suasana para pemain teaternya. Iya. Gitu, Bang. Kalau di luar itu, maksudnya di luar dari panitia, mau apa bahasanya, mungkin tim produksi. Nah, di luar dari produksi itu kayak tim marketing dan yang lain-lainnya itu apa?
Kalau tim marketing ya nggak beda jauh sama Bukan sosialis. maksudnya ada divisi apa lagi tuh kayak Oh. divisi marketing, divisi Iya, iya. humas, divisi apa tuh? Ya itu gue nggak tahu nama istilahnya apa Oke, ya bang ya. Cuma yang lu sebutin itu emang ada. Kayak tim marketing ada. Terus tim apa yang bikin proposal gitu-gitu ada juga. Iya, iya. Cuma gue nggak tahu namanya apa, gue nggak tahu. Sebelumnya nih, sebelum memulai ini gue kayak tadinya kayak pengen kayak gimana kalau gue nyoba aktor ya. Oke. Cuma setelah gue ngobrol kayaknya kayak nggak jadi. Cuman kalau mau juga menawarkan diri ini ya, gue pengen mencoba deh. Oke. Kalaupun ada pentas lagi, gue pengen mencoba sebagai apa ya, volunteer boleh deh Mhm. di marketing mungkin, Ya bisa aja. di marketing. Bisa aja. Ya itu akan menarik lah, menarik. Berarti sekarang udah ada pentas berikutnya belum yang lu ikut sebagai partisipan? Iklan Mungkin dulu boleh ya. di spill. Oh yes. Harusnya banyak iklan ya teman-teman. Boleh. Itu emang masuk bagian konsep dari podcast ini. Gue sih podcast ini bro, namanya tadi belum ini pengen tahu podcast namanya, pengen tahu podcast. Ini kalau pengen tahu bikin podcastnya kayak gitu. Oh. Tadi apa lupa kan jadinya? Pentas berikutnya mungkin Oh. boleh di spill di sini, kayak kira-kira akan ada di Ya. berapa bulan kemudian gitu dari September nanti, ini bulan apa sih? Maret ya. ya Maret akhir. September nanti bakal ada pementasan Mayat Kentut. Ini boleh judulnya udah boleh di spill ini. Boleh. Boleh. Dari teater apa? Teater Sado. Teater Sado. Teater Pecut juga ada, Matematika Berit juga bakal dipentasin ulang di Kuningan. Karena ketika pementasan Kompetisi mungkin kemarin itu mah ke kompetisi. Dan itu dipentasinya kan di Bandung. Oke. Makanya karena itu dapat juara, Iya. makanya pengen di Kuningan dipentasin lagi. Iya. Cuma bulannya kalau itu gue belum tahu. Yang jelas September nanti ada pementasan dari Teater Sado. Sekarang lagi digodok nih, udah mulai. Udah mulai latihan atau Oh belum. masih berarti pre-production. Asik. Siap. Habis Lebaran digas. Habis lebaran. Habis Lebaran. Ya, berarti di situ akan ditampilkan di bulan Pengen tahu podcast. di bulan Sekali lagi, pengen tahu podcast. ya di bulan September. September. Maka banyak sekali iklannya. Kita ganti iklannya di bulan September. Yap. Lu sebagai apa di situ? Gua belum tahu sebagai apa. Oh, baru berarti pimpinan produksi berarti ya namanya apa? Kalau di sini namanya apa sih? Impro tuh ada, cuma Berarti produser kalau di film gitu. Ini istilahnya apa nih di sini? Kayak yang mengelola produksinya. kalau istilahnya balik lagi gua nggak tahu istilahnya Ya. apa. Yang jelas itu ada bagian-bagiannya masing-masing. Cuma gue belum tahu gue diposisikan di tim marketing kah, atau gue sebagai aktor kah, atau gue tiketing, gue belum tahu. Oke. Karena belum dibagi-bagi juga sih. Oke. Ya. Dan kembali lagi sih gue pengen cerita soal kenapa Teater Sado begitu personal gitu kan. Waktu itu gue melihat sebuah poster di jendela. Oke. Ya sekolah kayak ini ada pentas apa nih yang gue belum pernah tahu. Dan di situ tadi kayak dicerita di awal kayak gue ini belum pernah tersentuh, belum pernah menyentuh hiburan bioskop gitu kan. Dan di situ gue pengen nonton deh terus ada seorang cewek gitu. Asik nih. Seorang cewek gitu kayak gue pengen nonton ini deh. Oh iya kapan gitu kan. Ya kita nonton. Di situ udah kita nonton. Akhirnya kita janjian. Ucapan pertama yang paling jujur sih. Kita janjian, ayo kita ketemu karena rumah gua deket di Taman Kota. Yap. Kita ketemuan di Taman Kota. Oke. Ketemu di Taman Kota dan gua yang deket ternyata yang telat. Dan itu jam 9. Ya oke. Jam 9 kita ketemu. Gua nggak inget dia pakai baju apa ya. Yang penting pakai baju. Oke, gua ketemu, kita jalan dari Taman Kota ke gedung kesenian. Oke. Di saat mungkin cewek dan cowok yang kencan mungkin ya. Mungkin bawa motor. Lu jalan kaki. Anjing. Kita ada tipikal
sepasang insan yang jalan kaki atau naik angkot. Oke. Ya entah itu pulang sekolah kayak dia rumahnya di sana. Nah dia jalan kaki dulu ke taman kota. Anjir. Gila. Dia baru naik nosep. Bagus. Itu kita ketemuan dan gua kan orangnya polos gitu kan, kayak polos kayak nggak ngerti apa-apa gitu kan untuk tiketing apa. Dan di situ kan itu ternyata di pementasan hari itu adalah pementasan untuk siswa SMK 2. Gua kayak ya udah kita kesini yuk gitu. Ternyata di hari Sabtu atau hari Minggu datang daftar, terus orang kan sibuk tuh siswa. Gua kan orang yang kayak pendiam gitu, kayak nggak ngerti apa-apa gitu kan, orang yang kayak polos lah. Terus dialah yang menerobos. Itu fungsinya apa sih, Bang? Ke tiketing itu, dan mungkin di sana ada petugas dari gedung keseniannya. Gak tau lah namanya siapa yang pakai ikat. Tiket batik gitu, terus dia yang mengambilkan tiket itu, dan kita ke dalam gitu kan, dan itu tiketnya dia yang bayar. Anjing. Nah sampai dia yang bayar, terus karena gue merasa ini adalah hal yang memalukan. Bukan, ini memalukan pasti ya, kayak suasana yang monumental gitu. Terus gue kayak menonton ini, anjir ini lucu banget gitu. Terus gue lihat ke kiri, wah dia cakep banget. Kayak ini dia anggun sekali gitu kan, kayak gitu. Terus gue ke depan lagi, gue ke samping lagi gitu, kayak gue merasa bahagia saat itu. Bahagia. Terus itu adalah jadi momen terbaik, salah satu momen terbaik dalam hidup. Sampai pulangnya sampai hari ini juga kayak dari segi naskah dan segala macamnya gue sangat terhibur. Dan sayangnya sampai hari ini yang jadi masalah adalah gue belum membayar 10.000 itu setelah. Untuk cewek itu komentar dong di bawah dong. Setelah kita udah berpisah sekian, udah nggak ketemu lagi lah, udah nggak ngobrol lagi gitu sih. Itu yang membuat gue personal dengan teater Sado gitu. Dan ketika ada teater lain, kalaupun bisa gue menyempatkan untuk nonton gitu. Tanggapannya gimana? Tanggapannya lu goblok. Lu yang ngajak. Ya. Aneh bang, tapi nggak apa-apa. Pengalaman. Tapi lucunya mungkin teater Sado menciptakan momen lu gitu. Iya, momen gue kayak di ABG umur 16-17 tahun gitu kan, yang pengen nonton bioskop tapi kejauhan gitu, dan naik motor juga belum bisa gitu kan. Ini kayak inilah saatnya aku untuk menonton dengan cewek gitu. Astaga. Yang akhirnya kayak gitu sih. Tapi itu menarik sih, gue nggak pernah dapat experience itu sih. Oh iya. Gue nggak pernah. Ya, itu sih. Terima kasih teater Sado. Gue tuh kenal teater di Kuningan soalnya. Waktu. Tapi kalau nonton bioskop gitu di Brebes apakah ada? Di Brebes nggak ada bioskop. Sama kayak di Kuningan, mall juga nggak ada. Selamat. Tapi lo kan sekarang kesering ke Cirebon. Iya sih. Ya itu. Dan ini terima kasih teater Sado telah memberikan pengalaman untuk saya dan juga Cacing. Tapi gue pengen minta maaf buat teater Sado. Kenapa tuh? Karena setelah ini podcast Ruang Cumbu akan turun dari tahtanya. Nggak apa-apa. Bagus. Gimana nih menurut lu? Lu kan sebagai bagian dari. Berarti di dalam Ruang Cumbu lu sebagai apa? Gua sebagai host juga salah satunya. Host aja sih. Tapi sekarang kayaknya udah nggak jadi host deh. Udah banyak hostnya. Ya itulah. Pokoknya tunggu saatnya lah. Apa nih? Tunggu saatnya apa? Tunggu saatnya untuk Ruang Cumbu akan turun dari tahtanya. Berarti lu mengakui kalau Ruang Cumbu tuh podcast. Betul kan, kemarin ada yang mengakui kita podcast nomor 1 katanya. Karena gue ngelihatnya di Kuningan belum ada podcast. Nah, itulah gue dengan menunggu gua. Tangganya gue naikin itu. Iya, silahkan saja. Semakin banyak rivalitas, semakin seru persaingan. Gue tunggu kira-kira gebrakan podcast Ruang Cumbu apa sih yang mungkin produksinya miliaran rupiah. Amin. Dan ini satu pertanyaan untuk menutup kira-kira nih. Mau udah nih?
Oh, lu mau gimana? So, gua cuman sebenarnya kayak Gua mah ngikut. maksudnya kayak biar nggak kelamaan gitu kan, orang kayak yang ngomongnya juga capek atau kayak gimana, yang nontonnya juga. Gue memberikan kebijakan gue kayak, Oh iya. gue respect, bukan kayak gue kayaknya si narasumber itu lebih suka nggak lama-lama deh. Tapi kalau misalnya kita mau lanjut lah. Karena gue basicnya adalah seorang host. Oke. Apa sih? Berarti host so asik. So asik. Gimana, Sos? Host di So Asik, gue juga host di Ruang Cumbu. Gue juga pernah bikin podcast di YouTube gue, walaupun terbengkalai sekarang. Ya. Jadi ketika gue ditanya-tanya tuh gue seneng. Oke. Karena gue nggak usah ekstra mikir, abis ini nanya apa ya? Gitu. Oke, betul. Pasti semua host tuh mikir gimana ya cara ngebangun suasana ngobrol Aku asik. ditanya. Ada bro. Jadi ketika ditanya asik nih. Gitu lah. Sebuah kenikmatan. Oh, iya. Jadi gua nggak usah mikir pertanyaannya apa, cukup ngejawab apa yang ditanyakan aja. Betul. Dan kita emang suka ngomong, tapi ada kalanya ngomongnya kita ditanya dulu. Iya betul. Masa kita harus selalu bertanya doang. Makanya ngobrol paling asik tuh sama tukang penjahit. Kenapa tuh? Karena banyak bahan. Waduh. Kira nyambung terus. Enggak dong. Iya betul juga sih. Iya. Berarti nih mungkin agak melipir sedikit soal ke host. Boleh. Secara pengalaman lu sebagai host gitu. Berarti kemarin lu ikut produksinya waktu sama Pak Bupati. Nonton nggak? Pak Bupati kemarin udah record belum sih Ruang Cumbu? Kayaknya gue baru lihat udah. recordnya. Udah. Ikut nggak masih di dalam? Gua ada. Gimana menurut lu hostnya bagus? Sebenarnya kalau untuk entertain kurang. Oh kurang entertain. Untuk sebuah tontonan lah. Dan jujur sih gue akan mengomentari Ya nggak apa-apa. podcast. Maksudnya kayak ketika lu sebagai narasumber kemarin gitu, kayaknya scripted banget gitu. Jadi dari lu nya kagok, dari hostnya kagok gitu sih. Nah ini nggak ada script. Iya nggak apa-apa. Iya. So, lanjut. Yang tadi. Kalau dari host, dari kacamata gue yang which is host juga ya. Ya. Menurut gue untuk menjadi tontonan anak muda Kurangnya, meskipun secara sumber daya mantap. Iya, secara narasumbernya oke. Ya gimana nggak oke, nomor 1 di Kuningan aja. Aneh banget kalau nggak oke. Kan banyak pertanyaan kan. Betul. Sama nomor 1 ini dong. Betul. Entah itu dari kebijakan apapun itu kan, pasti banyak pertanyaan. Nah, cuman dari ini maaf ya hostnya ya, kita mah sharing aja tipis-tipis aja. Betul. Kenapa gue bilang dari entertain kurang, karena gimana pun siapapun yang datang ke sebagai narasumber, ketika kita podcastnya banyak gimmicknya, ya tetap terapkan itu, jangan hilangkan itu karena narasumbernya ini. Betul, karena itu adalah bagian dari show-nya. Iya, itu dia. Tapi overall dari bintang tamu kemarin cukup menarik untuk ditonton sebagai orang yang melek politik dan juga kebijakan. Oke, dari mulai Magic pertama. Iya, Magic. Tapi kalau dari segi anak muda, naona tuh nonton kieu. Iya. Bukan berarti jelek ya, cuma gak relate. Iya, gak relate sebagai anak muda gitu loh. Makanya gue ketika nge-host di situ, gimana caranya gue memposisikan sebagai anak muda yang ngobrol sama entah itu orang tua, entah itu anak muda juga. Anak muda dalam artian mengikuti zaman gitu maksudnya ya. Bukan berarti kayak ini untuk anak muda, orang yang mungkin udah nggak muda lagi nggak bisa, tapi kalau misalkan up to date dan relate kan orang enak ngikutinnya. Betul. Makanya after kemarin yang podcast sama nomor 1 itu, nomor 1 Bupati maksudnya. Iya, sama Pak Bupati. Kelar podcast tuh gua ngajak ke Pak Bupati, Pak saya pengen bikin konten sama Bapak lah, biar anak muda banget dalam hati mah. Ya alhamdulillah ini nerima aja. Siapa lagi? Cari orang Kuningan yang berani nyerenteng ke Pak Bupati. Gua doang anjing. Cari. Dan itu skripnya dari hati sebenarnya. Iya. Ya, mungkin Pak Bupati mau klarifikasi podcast ini udah bisa, Pak. Silakan. Ya. Mangga. Jadi Ruang Cumbu ini mau turun sendiri atau mau diturunin? Kalau diturunin mah silakan kalau bisa, kalau turun sendiri nggak mungkin. Asik. Nah, kalau kemarin
waktu lu nge-host itu kan kayaknya apa ya, bagian perjalanan lu di So Asik. Gue nggak pernah nonton tuh episode So Asik yang manapun gitu, lu pakai topi pramuka itu yang Anjing pramuka. Gak enak banget. Tapi pramuka. topi Boni itu. Nah itu gimana pengalaman lu berada di sini? Ya gue mah ngikutin Dan sorry, gimana cara dapat kesempatannya gitu? oke. Awalnya gue juga iseng-iseng. Jadi sebelum gue masuk ke podcast YouTube kampus, lagi open recruitment. Oke. Itu kan bagian marketing dari kampus ya. Iya. Open recruitment, posting di Instagram. Ada nggak nih yang mau ngobrolin Piala Dunia? Oke. Ya kalau gue kan lihat kesempatan, oke lah gue sikat-sikat aja lah. Entah itu hasilnya gimana pun ya nyoba aja dulu. Sebagai jiwa perantau. Ya betul, survive. Ya udah gue coba. Kelar podcast itu kan gue emang bocahnya suka gimmick gitu kan. Oke. Gue kasih gimmick-gimmick di podcast tersebut. Dan dulu namanya tuh bukan So Asik dulu tuh. Apa tuh? Lupa. Oh berarti lu sebagai inisiator So Asik itu? Oh enggak. Nama So Asik dari siapa tuh? Nama So Asik itu ketika gue ditawarin podcast. Oke. Jadi ketika gue jadi bintang tamu itu kan fokusnya bahas Piala Dunia. Oke. Terus gue ditanya siapa pemain bola yang gue suka, gue Ronaldinho, karena Ronaldinho joget-joget kata gue. Nah mungkin itu di capture sama Pimpronya. Pimpronya, oh kayaknya bocah ini bisa nih jadi host. Ya udah, akhirnya gue ditarik jadi host. After dari podcast Piala Dunia itu dibikinlah program So Asik. Dan itu lanjut. Which is So Asik ini sebelumnya udah ada programnya. Cuman itu mah yang formal. Yang formal, yang kayak di kedinasan gitu. Bukan kedinasan Pak, maksudnya ngobrol sama dosen, dekan, terus sama orang-orang yang punya power lah gitu lah. Iya. Adapun ngobrol sama mahasiswa itu bawaannya emang serius gitu loh. Nah si Pimpro mungkin karena udah nge-capture gua, kayaknya bisa nih segmen ini dialihkan menjadi segmen yang full gimmick atau bercanda-bercanda aja. Makanya dinamain So Asik. Iya full hiburan, tapi dengan informasi yang perlu disampaikan. Oke. Makanya dialihkan yang tadinya dulu tuh namanya Kupas Tuntas. Oke. Akhirnya Kupas Tuntas ini diganti segmen namanya So Asik dengan hostnya gua. Tapi awalnya gue jadi co-host dulu. Karena gue anak baru. Oke, berarti itu tingkat 1. Tingkat dua. Tingkat 1. Itu sebelum lu FYP dan segala macamnya. Udah. Udah. Oke. Dan lu berarti di situ FYP titiknya di mana tuh titik? Gue kemarin lihat ya titik FYP-nya tuh emang ketika lu membahas sebagai BEM TikTok. BEM. Oh iya. Ketua BEM. Ketua BEM TikTok itu. Berarti dari situ. Berarti dari situ juga salah satu alasan lu diterima, lu ditawari itu. Oh, kalau ditawarin sih ya gara-gara momen itu aja. Oke. Terus semenjak itu lu notifikasinya selalu jebol nggak sih? Ya, iya sih. Nah, gua dulu. Gua belum pernah notifikasi jebol nih. Oke. Belum bisa di story lah sekarang. Ya. Yang sebagian sininya lah gitu sih. Gak ada tutorialnya masalahnya. Enggak, maksudnya lu tag gua gitu sih. No, bisa aja ya. Sekarang lah. Bisa. Kita lagi Anjing. Oke. Terserah lu entah di foto entah apa. Mungkin di bagian sini. Terserah. Ya bentar tuh, Bang. Ya, halo semuanya, ini kita lagi podcast sama orang yang pengen FYP. Nah, terima kasih Cacing, tolong. Nama podcastnya apa Bang? Pengen tahu podcast di akunnya Pengen Tahu Media. Oke. Tolong follow Cacing jebol. Kenapa jadi ke gua? Ini sebenarnya sangat mengganggu ya, tapi nggak apa-apa. Silakan di follow teman-teman. Ya, terima kasih. Dan jangan lupa nonton podcastnya juga nih. Kita udah 1 jam. 1 jam ya? Kurang ya. Oke. Nanti lah itu kayak gitu. Berarti dari situlah lo memulai journey host yang emang ditawarin orang lain. Yap. Oh iya. Terus udah berapa episode tuh sampai terakhir? Kalau episode berarti udah bungkus acaranya? Oh, enggak. Masih jalan. Masih ada. Lu masih host. Gua masih nge-host. Gokil. Terakhir tuh sekarang lagi fokusnya ke anak SMA. Iya. Karena PMB juga kan. Jadi yang mau masuk Universitas Kuningan, ayo silakan lewat gua bisa anjir. Dan untuk apa tadi Pimpro atau apa namanya? Bidang media Uniko butuh
kru lagi, butuh host lagi. Silahkan, boleh saja. Butuh produser, ya siap. Masuk. Editor, siap. Ada semuanya diambil. Ya. Oh, sampai sekarang setiap minggu tayangnya. Kemarin baru tayang sih kemarin. Cuman sekarang lagi di-cut dulu karena mau lebaran. Produksinya setiap berapa hari? Per bulan ini tuh seminggu sekali. Seminggu sekali di hari apa tayangnya? Oh, kalau tayang random, Bang. Hmm. Yang jelas harus ada postingan tiap minggu di YouTube. Oke. Berarti itu juga sebagai journey profesional lu sebagai kreator profesional. Ya, dibilang profesional kayaknya enggak juga sih. Tuh, ini iklan terus ya. Ya. Aku suka iklan seperti ini. Ya, itulah. Nanti mungkin ada brandnya ya, brand motor klakson tersebut. Boleh. Ya. Bau bensin ya. Tiba-tiba bau bensin. Ini juga kita ada sponsor dari bensin sebenarnya. Anjir, yang promosi yang sponsornya masa yang korupsi. Nanti aromanya nyampe ke viewer sebenarnya. Oh iya. Berarti apa tuh? Secara profesional. Berarti ini tuh ya memang pengembangan diri, tapi hubungan profesionalnya ada. Kayak biasanya kan mencoba profesional. Kayak host kan kayak ada timbal baliknya gitu, ada, tapi kayak karena lu mahasiswa di situ ya lu secara ada apa ya, faktor pengabdiannya lah. Ya, ada. Kecuali di yang konten-konten lain lu emang profesional pure. Bisa dibilang iya. Ya. Bisa dibilang iya. Ya selain gua, ya karena gue sih ngerasanya karena gue mahasiswa Uniku, ya kalaupun gua ngonten tentang Uniku ya udah aja. Betul. Dan gue juga besar dari Uniku juga. Terima kasih Uniku karena telah membesarkan orang ini. Mending mau terima kasih ke emak gua kalau gitu. Oh iya. Terima kasih emak gua. Masa ya? Rencana ke depan. Nah, ini rencana ke depan kira-kira apa nih? Planning ke depannya. Masih di dunia digital ya. Dunia digital. Yap. Ini yang jadi concern gua juga sih sebenarnya, Bang. Karena gue lihat-lihat ya kita juga mungkin sepakat kalau di Kuningan tuh belum ada podcast yang gimana gitu kan. Belum. Fokus. Gue pengen ngasih satu tontonan dan juga tuntunan lewat media Teater Sado. Oke. Yaitu maybe Ruang Cumbu. Oke. Atau segmen gua Top 5. Top 5 dan juga ngabatin kira-kira lanjut nggak nih? Ngabatin tuh per Ramadan aja. Seasonal. Iya, seasonal. Nah, gue pengen concern gue tuh ngasih tontonan untuk orang Kuningan supaya Kuningan juga bisa kok tembus ke nasional podcastnya. Gitu. Oke. Itu salah satunya. Dan gue tuh ngerasa kalau Teater Sado itu, ini dari gue pribadi aja sih sebenarnya. Teater Sado itu mungkin bisa dikatakan duplikat dari Vindes. Oke. Dengan SDM-nya, terus ekosistemnya, orang-orangnya, itu semua mirip-mirip sama apa-apa yang ada di Vindes. Dengan lokalitasan. Yap. Terus juga lingkungannya. Kayak kalau gue lihat Vindes itu kan biasanya tamu undangannya atau orang-orang di balik layarnya itu basicnya dari IKJ. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau di sini mungkin tanpa disadari orang-orang di Kuningan yang sekarang mungkin jadi guru, jadi pejabat, pasti pernah ikutan Teater Sado. Iya. Gue percaya itu. Karena gue juga bertemu dengan orang-orang guru, pejabat, seniman, pasti Teater Sado induknya. Betul, latar belakangnya. Iya, pernah bersentuhan lah minimalnya. Iya. Dan gue juga pernah bersentuhan. lanjut. Makanya dengan karakter Teater Sado yang udah berjalan selama hampir 20 tahun ini, kayaknya udah saatnya untuk Teater Sado menjadi sumber edukasi, sumber informasi bagi masyarakat Kuningan. Ya, menurut gua. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara mendigitalisasi semua apa-apa yang ada di Teater Sado. Betul, kan benar-benar entertaining gitu ya, bukan menjual ayo anak bangsa nih Kuningan gitu kan. Ini mah pure karena dan menghibur aja gitu. Iya, menghibur aja. Itu
Iya. rencana ke depannya. Ya, itu rencana ke depan. Oke. Supaya dapat duit Ya, ya, dari ya. situ. Mungkin gua juga akan terlibat dalam situ, cuman kita akan berkompetisi Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seru. dan kita akan berkolaborasi juga harusnya. Harus. Dan ini udah sejam nih. Oke. Udah sejam. Kira-kira nih, ini kan namanya pengen tahu. Agak. Ini pengen tahu podcast gitu kan. Diharapkan sih orang-orang yang menonton itu para pencari tahu gitu sih. Karena gue mau mewawancarai apa aja yang gue pengen tahu sebenarnya, dan kayaknya orang juga nggak aware sama hal itu. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya rasa penasarannya tinggi dari lu, dan lu juga kayaknya orang yang penasaran tinggi gitu. Ada pesan nggak buat mereka? Arahnya kemana dulu nih pesannya? Pesannya untuk menemukan diri sendiri lah gitu, karena pengen tahu juga kan. Karena Berat banget anjing. Bangsat. Berat banget, Cok. berat banget. Kenapa gua ngomong berat? Karena kapasitas gua masih kecil untuk enggak, kapasitas lu untuk lu maksudnya kayak berdasarkan pengalaman gue gitu, bukan menggurui gitu Iya, maksudnya. iya. Kalau dari gua untuk orang-orang yang pengen nyari jati dirinya sendiri, Iya, betul. Seperti saya. banyakin mencoba hal-hal baru aja. Dan inget dari kata-katanya siapa tuh ya, lupa namanya, Ustadz Faiz atau siapa gitulah. Oke, Faiz ya, betul. Ya itulah. Faiz, betul lah. Ya itu. Gue lupa Yang juga. satu sulap merah bukan? Bukan. Siapa itu? Gue nggak tahu juga. Dia tuh bilang ngasih pesan dengan satu kalimat doang, dan itu akan berguna untuk kapanpun. Pesannya adalah semua akan berlalu. Itu doang. Iya, gue pernah dengar. Semua akan berlalu, bro. Ketika lu bahagia, semua akan berlalu. Yap, lu sedih, semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Jadi jangan lupa mencoba banyak hal, karena kita nggak tahu dari hal mana yang kita coba itu akan memberikan peluang-peluang untuk membukakan pintu rezeki untuk kita. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi karena penutup itu terlalu indah, jadi gue mending tutup Gue aja. bisa bikin yang indah-indah lagi kok. Aman aja. Kita nggak jadi tutup lagi. Anak teater bikinnya cepet, bro. Oke, kita nggak jadi tutup lagi. Terus mungkin buat orang-orang yang tadi pengen mencoba di dunia teater lah. Yap. Kira-kira harus ngapain gitu teh? Mungkin secara singkat saja kalau kata Kak Agem. Latihan. Orang yang hebat adalah bukan orang yang potong motor jadinya nih. Kita latihan menghadapi motor itu. Ya. Orang hebat adalah orang yang terlatih itu bukan orang yang hebat, tapi orang yang terus berlatih. Gimana sih? Orang yang hebat. Orang hebat itu bukan orang yang anjing, lupa kan tadinya gue gara-gara motor. Nah, orang yang naik motor itu Orang yang anjing. Masa gitu sih? Maaf ya, bercanda ya. Yeah. Saya juga naik motor, berarti saya juga anjing kok. Santai. Intinya terus berlatih. Udah, itu aja sih. Oke, kalau buat yang host, mau orang yang pengen belajar sebagai host, nge-host ya, banyakin mendengar. ya. Itu aja sih. Gue juga bisa ngomong begini karena gue liatin dan juga dengerin podcastnya Soleh Solihun. Iya, dia kalau nge-host tuh jarang mikir pertanyaan, Pak. Nah, betul. Dia cuma dengerin, misalkan gue nanya A, lu jawab A, terus lu ngomong B. Oh, berarti ini pertanyaannya. Gimana tadi yang B? Terus gimana yang tadi yang C? Gitu-gitu doang aja Soleh Solihun. Tapi asik gue ngikutinnya. Kayak waktu wawancarain si Vincent Rompis. Itu sampai 3 jam. Iya, anjir. Itu kan nanyanya cuma apa yang diomongin dijawab sama Vincent. Oh, udah itu. Jadi kalau kunci menjadi host adalah gimana caranya kita menjadi pendengar yang baik. Iya. Dan penilaian lu ke gua sebagai host di hari ini gimana? Aman. Cuman kalau boleh ngasih evaluasi, boleh. Bukan banyak sih. Banyak motor. Itu juga salah satunya karena kita tidak punya tempat yang banyak motor. Terus yang kedua banyak jedanya. Ya. Itu sih. Betul. Itu kan mikir kan. Iya. Jadi host kan susah anjing. Iya. Karena kalau ada jeda tuh kayak
Diem dulu nih. Apa nih? Oh, itu untuk lu sebagai penonton atau sebagai Sebagai narasumber? penonton, sebagai host, sebagai narasumber. Oh iya, Berasa iya. Pak kalau jeda tuh. Oh, berasa lu juga jadinya teralihkan Iya. di sekian detik tuh. Karena kan ngebangun obrolan kan lumayan susah ya. Ketika dikasih jeda, anjir udah kebangun, diem gitu. Iya, karena kita harus kita harus ngomong sampai sejam ini, gua juga kayak apalagi Ya ya. nggak apa-apa. Kita akan habisin sampai 1 jam 10 menit. Ini ada 60 detik lagi. Oh boleh. Kira-kira kita harus ngapain nih? Subscribe anjing. Subscribe. For your information, sekarang subscribernya udah 8. Congrats. Nanti kita akan adakan party perayaan 10 subscriber. Ya. Ya, Bagus. ya. Ada kok YouTuber yang ketika 10 subscriber dia ngerayain apa, 100 subscriber dia bikin apa. Ada. Itu apresiasi aja, nggak apa-apa, nggak salah. Ya. Satu kalimat untuk menutup ini. Oke. Gua bukan orang Kuningan, tapi orang Kuningan mana sih yang nggak kenal cacing. Terima kasih. Itu dia, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kira-kira kita pengen tahu apa lagi nih? Terima kasih Cacing. Terima kasih. Sama-sama. Nah itu jeda tuh. Nah ini sebenarnya nungguin 8 Gitu anjing. 6, 7. Terima kasih, dadah.